warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Morianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata saya, modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan rekan guru saya, yaitu Bapak Muhammad Ali, yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam observasi di dalam kelas. Sebelumnya, kita akan melakukan dulu tahap pra-observasi kegiatan di dalam kelas. Baik, kita akan mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ali. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Mori? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, Bapak ya. Nah, sebelumnya tujuan dari kegiatan pra-observasi ini agar Pak Ali menjadi lebih siap dan percaya diri ketika apa-apa yang akan kita persiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Begitu Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Mori ajukan kepada Pak Ali. Nah, sebelumnya mengenai tujuan pembelajaran Bapak. Apa yang akan Bapak capai di dalam kelas Bapak? Tujuan pembelajarannya nanti di mana peserta didik atau siswa-siswi mereka bisa menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris, baik melalui konten. Berarti menyebutkan nama-nama hari di dalam kelas dalam kehidupan sehari-hari Pak ya? Benar. Baik. Oke, berarti materi yang akan Bapak ajarkan berarti materinya tentang apa Pak? Tentang the name of the day. Oke, the name of the day dalam bahasa Inggris Bapak ya? Dalam bahasa Inggris. Baik. Nah, selanjutnya mengenai area pengembangan. Area pengembangan apa yang akan Bapak capai di dalam kelas? Area pengembangannya salah satunya keterampilan anak yang akan Bapak capai, keterampilannya? Keterampilan mereka bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau conversation, betul. Kemudian selain mereka berbicara di depan kelas, apalagi yang Bapak laksanakan? Dengan cara mereka kita bagikan kelompok. Baik. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Baik, berarti ada dua ya kegiatan yang akan Bapak lakukan setelah mereka melakukan percakapan mengenai the name of the day, kemudian mereka presentasi Pak ya. Benar. Presentasi di depan kelas. Berarti fokus pengembangan Bapak mengenai skill yang speaking ya, speaking berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, selain speaking, skill apa lagi yang akan Bapak capai untuk anak-anak? Selain speaking, kita writing, anak-anak dia menulis, bentuk conversation. Baik. Berarti ada proses menulis anak-anak ya dalam bahasa Inggris. Baik. Nah, mengenai model pembelajaran Bapak, model pembelajaran yang akan Bapak gunakan, model pembelajaran apa? Model pembelajaran semacam apakah ada masalah di sana? Problem. Berarti problemnya berarti problem based learning Pak ya? Problem based learning. Ya. Baik, berarti kalau kita singkat berarti PBL ya? PBL benar. Berarti sesuai dengan modul ajar yang Bapak susun. Benar. Baik. Nah, di dalam PBL-nya berarti otomatis ada sintaksnya Pak ya? Yang akan Bapak kerjakan nanti ketika proses pembelajaran, begitu Pak ya? Betul. Nah, baik. Kemudian mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan, strategi pembelajaran bagaimana? Berdiferensiasi. Baik. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nah, di diferensiasi itu ada beberapa jenis. Nah, diferensiasi apa yang Bapak lakukan? Mengenai materi berarti? Lebih kepada writing kontennya ya. Ya. Oke, diferensiasi konten. Oke. Bagaimana diferensiasi konten yang akan Bapak lakukan? Seperti kita membagikan kelompok pada siswa. Baik, berarti setelah kelompok di situ apakah materinya tentang apa, Pak? Tentang the name of the day. The name of the day. Nah, ini contohnya seperti ini Pak ya. Berarti ini materinya mengenai the name of the day. Nah, ini Bapak akan bagikan atau akan tampilkan? Nanti ini kita akan bagikan kepada siswa. Sebelum kita bagikan, seperti terlebih dahulu siswa mengamati apa video yang kita tampilkan, baru kita bagikan ini.
Berarti berarti bisa Bu Moni tulis kontennya ada video, Ada video. kemudian ada kartu seperti itu ya, flashcard Flashcard. dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, selain itu jenis diferensiasi proses ada yang Bapak lakukan dengan diferensiasi prosesnya? Bagaimana proses yang akan Bapak lakukan ketika pembelajaran? Berarti anak-anak apakah dalam grup diskusi? Ya, anak-anak setelah dia mengerjakan apa sesuai dengan kelompok mereka, mereka akan mempresentasikan hasilnya. Berarti diskusi dulu Diskusi, ya. Nah, diskusi, ya. Sesuai dengan istilahnya kemampuan mereka ya. Sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, kemampuan peserta didik. Kemudian baru mereka mempresentasikan per kelompok di depan kelas. Baik, berarti ada proses berbicara di depan kelas ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak mengenai jenis penilaian Pak. Jenis penilaian apa yang akan Bapak lakukan? Saya melakukan 2 jenis penilaian. Pertama secara writing, menulis, kemudian secara speaking. Seperti speaking lebih arahnya kepada conversation, percakapan. Oke, Jadi ada 2 penilaian, speaking dengan writing. baik, berarti tes tulis ya, tes tulis yang di tulis dan, writing. Kalau speaking berarti tes lisan ya. Lisan, benar. Berarti ada 2 jenis ya, tes tulis dan tes lisan. Benar. Nah, mengenai tes sikap bagaimana Bapak akan menilainya? Tes sikap nanti kita lihat siswa-siswa yang mereka aktif dalam mengerjakan kelompok tapi tidak mengganggu kawan yang lain. Baik. Nah, seperti Berarti ada sikap saling ada, menghargai ya. ada saling menghargai. Baik, berarti Dalam mengerjakan tugas mereka saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. oke. Berarti Bapak akan checklist sikap-sikap mereka ya. Sikap mereka. Baik. Nah, selain itu sasaran kelasnya Pak, sasaran kelas yang akan Bapak Kita laksanakan. sasaran di kelas 7, di kelas 1. 71 ya. 71 benar. 71 di jam keberapa Pak? Jam pertama, jam 1 kedua. Berarti 2 JP di 2 jam JT, pertama di dan jam kedua. pertama, benar. Baik. Di hari apa yang akan Bapak laksanakan? Di hari Selasa. Di hari Selasa depan ya, berarti di hari Selasa di jam 12 kelas 71. 71. Nah, materinya berarti tentang The name of the day. the name of the day. Oke. Baik Pak Ali, cukup sekian pertanyaan dari saya. Jadi saya sudah tahu arahnya kemana, rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan apa. Karena kita akan nanti melakukan observasi Bapak di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Mori. Baik, berarti kita akan berjumpa di hari Selasa Bapak ya. Baik. Nanti di proses observasi, setelah observasi kita akan duduk lagi di pasca observasi Bapak. Baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama Bu Mori. Baiklah, demikianlah kegiatan pra-observasi saya bersama dengan Pak Ali. Semoga terlaksana sesuai dengan rencana Pak Ali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas disiapkan. Siap, Kak. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Oke, kita absen dulu. Berapa orang hari ini yang tidak hadir? 3 orang, Pak. 3 orang tidak hadir ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 20. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Satu punya. Sepertinya, oke. Muhajirat Sunda. Dan selanjutnya siapa? Indonesia Kalena. Oke.
ready to study now? Okay, very good. Okay, sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang kita penyanyikan Indonesia Raya mengingat untuk karena kita merupakan pelajar yang berkebinekaan tunggal ika. Jadi untuk kebangsaan kita sekarang sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Oke, sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, very good. Silakan duduk. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan sebelum pembelajaran kita lanjutkan sekali dengan ice breathing. Ya. Oke. Good morning. How are you today? Oke. Kelas 71. Very good. Oke, untuk hari ini, for today, materi kita tentang Day of the Week. Jadi, tujuan daripada pembelajaran Day of the Week, satu, peserta didik atau siswa mampu mengenal atau mengetahui nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Dua, siswa atau peserta didik mampu menyebutkan atau membuat kalimat sederhana dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tiga, peserta didik mampu membuat conversation atau percakapan tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Atau materi kita Day of the Week. Oke. Selanjutnya dalam pembelajaran nanti kita akan membuat saya rasa hari ini 17 orang ya. Kita membuat nanti 4 kelompok. Ya, nanti kita membuat 4 kelompok. Nanti kita membuat roster pelajaran dalam bahasa Inggris sesuai misalnya dimulai dengan hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian kita buat nanti juga conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris dalam konteks materi kita Day of the Week, ya. Jadi sebelum kita membagikan kelompok nanti kita kerjasama terlebih dahulu nanti anak-anak kami, anak-anak bapak nanti kan perhatikan dulu ya penjelasan tentang materi Day of the Week. Oke, are you ready to study? Yes, kami study. Oke, very good. Oke.
very good. Kalau menurut kamu, menurut pendapat kamu, apa tujuan dari kamu belajar bahasa Inggris tentang mengetahui nama-nama hari ini? Apa tujuannya? Ayo. Oke, untuk dapat memahami tentang nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Ya, very good. Oke, next. Selanjutnya, jadi kita tujuan pembelajaran sudah, kemudian materi pembelajaran, sudah tahu kan materi hari ini? Nah, materi hari ini tentang Day of the Week. Apa artinya? Ada tahu? Hari-hari dalam seminggu. Hari? Oke, nama-nama hari dalam seminggu. Satu minggu atau seminggu. Oke, very good. Oke. Explain sekali lagi. Atau apabila sebelum kita memasuki ke pembahasan materi kita, ayo biar semangat. Are you ready to study? Yes, I'm ready to study now. Tepuk tangan semangat 71. Oke, very good. Sekarang kita lanjutkan saja pembahasan materi kita tentang Day of the Week. Semuanya anak-anak Bapak perhatikan ya, ini adalah Day of the Week. Materi kita hari ini yang artinya nama-nama hari dalam seminggu. Oke. Next, kita merupakan pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita harus ada 5 aspek di profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita sudah tadi Bapak jelaskan. Di sini there are 7 days of the week. Ada yang tahu nggak apa artinya? Ada 7 hari dalam seminggu. Oke, very good. Ada yang lain nggak? There are 7 days of the week. Tadi kawannya sudah menyebutkan ada 7 hari dalam seminggu. Ada yang lain nggak? Apa artinya? What does mean in Indonesia? There are 7 days of the week. Tadi siapa yang menyebutkannya? Apa? Coba diulangi apa artinya? Ada 7 hari dalam seminggu. Benar. Very good. Artinya di sana ada 7 hari dalam seminggu. Apa saja harinya? Kita mulai dari hari apa? Kalau hari libur hari apa? Sunday. Sunday. Baik, kita mulai dari hari Minggu. Oke. Day of the week. Hari-hari dalam seminggu. Apa saja? Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, very good. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ya, itu merupakan nama-nama hari dalam bahasa Inggris yang kalian anak-anak kami tadi sebutkan. Ya, sekarang kita bagaimana caranya kita membuat sebuah kalimat. Membuat kalimat untuk bertanya. Kemudian kita harus ada respon dari pertanyaan tersebut. Ya, bagaimana cara membuat pertanyaannya? Ada yang tahu nggak? What day is today? Yes, very good. What day is today? Artinya apa? Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Cara menjawabnya? Today is
ini hari Rabu. Jadi untuk menanyakan nama hari ini hari apa? What day is today? Today is Wednesday. Okay, very good. Oke, sekarang anak-anak kami, anak-anak Bapak sekarang coba kita putar sekali videonya. Kita putar video sekali, coba diamati ya. Coba semua anak-anak Bapak amati video ini yang menjelaskan tentang nama-nama hari dalam seminggu. Coba semuanya anak-anak Bapak perhatikan video ini. Today is Wednesday. Tomorrow is. Hari ini ada catat. It's Friday. Assalamualaikum. Hello everyone. Nice to see you again. Alhamdulillah, today we meet again to learn English together. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar bahasa Inggris. Perhatikan Today, semuanya di we are going to learn about names of the day. Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama hari. Are you ready? Oke, sebelum kita memasuki ke dalam materi, bagi teman-teman dan juga adik yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Agar apa? Agar tidak ketinggalan informasi dan juga ilmu selanjutnya. Thank you. Friday, Saturday, hence names of the day. It's a question about the day. Beberapa pertanyaan tentang hence names of the day. Itulah hence names of the day. Itulah nama-nama hari dan selanjutnya. Okay, now some question about the day. Beberapa pertanyaan tentang hari. Di sini ada 3 kolom. Question, meaning, and answer. Pertanyaan, arti, dan jawaban. Pertanyaan pertama, what day is today? Hari apa hari ini? Dan cara menjawabnya cukup bilang it is. Dilanjutkan dengan nama harinya. Misalnya, it is Sunday. The second question is, what day is tomorrow? Hari apa besok? Dijawab, it is Friday. And the last question, what day was yesterday? Hari apa kemarin? Cara menjawabnya yaitu it was. Misalnya Wednesday. Di sini ada perbedaan khusus pertanyaan terakhir. Kenapa pakai was? Karena di sini tanda waktunya adalah yesterday. Yesterday itu kemarin. Waktu yang lampau. Jadi pakai was. Beda dengan yang today and tomorrow. Seperti itu. Okay, pay attention in the sentences. Today is Monday. Yesterday was Sunday. Today is Friday. Tomorrow is Saturday. Di sini ada 3 tanda waktu, yaitu today, yesterday, and tomorrow. Today, hari ini, yesterday kemarin, tomorrow besok. Apa arti dari kalimat ini? Today is Monday, hari ini adalah hari Senin. Yesterday was Sunday, kemarin adalah Minggu. Kalimat yang kedua, today is Friday, hari ini adalah Jumat. Tomorrow is Sunday, besok adalah Sabtu. Seperti itu. Okay, are you get it? Okay, answer this question in the comment. Coba jawab pertanyaan berikut di dalam kolom komentar ya. The first question. Today is Wednesday. Yesterday was. Oke, videonya kita stop ya. Hari ini adalah Rabu. Kemarin adalah. Kita stop. Oke.
melalui video tadi. Di situ apa yang kira-kira yang kalian dengar tadi? Nah, mempelajari nama-nama hari. Apa lagi? Menanyakan tentang nama-nama hari. Apa tambahannya dari video tadi yang sebelum Bapak jelaskan di materi tadi? Ada tambahannya tentang tomorrow dan yesterday. Jadi ada tambahannya tomorrow and yesterday, atau before kita tutup sebentar ya. Before atau after. Apa arti before? What does mean in Indonesia before? Sebelum and sesudah. Jadi selain pertanyaan kita tadi tentang what day is today, yang jawabannya adalah today is Wednesday. Jadi ada pertanyaan, what day is tomorrow? Hari ini, today is Wednesday. Setelah after Wednesday hari apa? Thursday. Berarti jawabannya tomorrow is Thursday. Yes, very good. Tomorrow is Thursday. Okay, next. What day was yesterday? Atau bisa kita bertanya dengan what day? Before. Karena di sini kan kata kunci kita before dengan after. Jadi pertanyaannya what day before? Thursday. Okay. Apa nah? Jawabannya? It was Friday. Before Thursday. Before Thursday, yes. Before Thursday is Wednesday. Boleh kita menjawab dengan before. Thursday is was. Before Thursday was, karena sudah past tense ya, sudah berlalu. Was apa? Wednesday. Okay, very good. Before Thursday was Wednesday. Sampai 3 pertanyaan. Tadi what day is today, what day after, and what day before. Do you have question? Ada pertanyaannya? Enggak. Sudah nama-nama hari sudah ada, name of the day in the week. Nama-nama hari sudah. Menanyakan nama hari sudah. Menanyakan hari sebelumnya juga sudah. Menanyakan hari sesudahnya juga sudah. Kira-kira, do you have question? Ada pertanyaannya? Sebelum kita membagikan kelompok. Bagaimana? Do you have question? How about you? Do you have question? How many days a week? How many days a week? Siapa bisa menjawab? A week is 7 A week is 7 days. days. Very good. Okay. Anything else question? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? How about you? Do you have question? What day do you usually study English? Okay, very good question. Sangat bagus pertanyaannya. What day do you
usually learn or study English? Hari apa biasanya kamu belajar bahasa Inggris? Benar seperti itu pertanyaannya? Oke, very good. Siapa bisa? Who want to try for the answer? Usually learn English on Monday. Usually learn English on Monday. What does mean in Indonesia? Kita belajar bahasa Inggris di hari Senin. Oke, kita usually ya, biasanya belajar bahasa Inggris on Monday. Very good question and very good answer. Tepuk tangannya. Oke, are you ready to study? Okay, anything else question? Ada pertanyaan yang lain? No? Okay, if you not have question, I think you all understand about the matter today ya. Untuk materi hari ini saya rasa sudah memahami. Jadi selanjutnya atau sekarang kita membagikan 4 kelompok ya. Seperti arahan tadi, 4 kelompok. Setiap kelompok akan membuat apa? Schedule class and then conversation. Jadi setiap kelompok membuat 2 tugasnya. Setelah itu, and then all of you presentation the front of the class. Setelah itu nanti akan mempresentasikan. Oke, anak-anak Bapak, silakan membuat kelompok. Kalian bisa membuka kamus, jika ada kata-kata yang sulit. You can open dictionary and then you can find answer with dictionary. Oke, silakan kerjakan. Oke, setiap kelompok silakan kerjakan membuat one schedule class and then make conversation about day of the week. Oke, please. Jika ada anak-anak kami, anak-anak Bapak yang kurang paham, tidak mengerti, boleh ditanyakan. Oke, silakan. Silakan setiap kelompok kerjakan. Oke, dikerjakan. Boleh di kertas lembar. Nanti waktu presentasinya ketua yang membacakan. Kemudian di percakapan harus aktif keempat-empatnya. Oke, silakan kerjakan. Nanti kalau siapa pun yang kelompok yang sudah selesai tolong dikabarin ya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas atau tidak paham silakan ditanyakan ke Bapak. Bagaimana? Ada masalah? Ada kendala? Guru ini sudah mulai? Oke, silakan dimulai. Ini tolong di kerjasama ya, tolong kerjasama, learning together, do together, belajar bersama, ya. Sudah mulai kelompok ini? Oke, silakan. Silakan tulis apa nama kelompok, nama-nama anggota dalam kelompok. Ada 4 ya kelas ini.
Ada yang ingin tanyakan di kelompok ini? Oke, silakan kerjakan. Kalau ada kendala, kurang paham, boleh ditanyakan. Oke, silakan kerjakan terus. Oke, silakan kerjakan terus. Nanti waktu buat conversationnya, buat pertanyaannya, masukkan nama ya, masukkan nama. Nama kalau untuk apa? Ketuanya harus kita harus disebutkan. Masih di kelas kedua ya, membuat kelas kedua. Oke, dari itu. Oke. Kalau ada kata-kata yang tidak tahu artinya, boleh langsung tanyakan sama Bapak ataupun boleh open dictionary ya. Buka kamus, you can find that answer in dictionary. Bisa didapatkan jawabannya di kamus. Oke? Oke, very good. Ada kendalanya? Ada kendala, very good. Ini tolong ya, sama-sama bantu tolongnya biar ini. Sudah sampai ke mana? Conversation lanjut. Silakan. Kalau ada kendala kurang paham boleh langsung tanyakan sama Bapak. Biar hasilnya sangat memuaskan ya. Bagaimana? A week? A week is 7 day. Dalam seminggu ada 7 hari. Ya, benar. Oke, silakan dilanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, apa kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini keadaannya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, setelah kita melihat observasi ya di dalam kelas di bulan yang lalu ya, di bulan Oktober di hari Selasa. Jadi sebelumnya sebelum Bu Mori memberikan apa catatan-catatan yang sudah Bu Mori observasi, Bu Mori ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak mengajar kemarin di bulan Oktober yang lalu? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan senang, alhamdulillah bisa tercapai sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Berarti tercapai tujuan pembelajaran Tujuan Bapak. pembelajarannya. Baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak ketika saya berada di belakang sebagai supervisor memantau Bapak ketika mengajar di dalam kelas? Awal-awalnya sedikit grogi karena seperti semacam ada sesama yang kita mengajar, ada duduk di belakang kita mengajar. Nah, lama kelamaan seiring waktu berjalan rasa grogi itu seperti hilang tersendiri dan proses kita menjelaskan pada siswa proses belajar mengajarnya seperti biasa berjalan. Baik, berarti bisa Bu Mori simpulkan awal-awal memang nervous ya, tetapi ketika Benar seperti itu. ketika sudah proses, sudah alami, sudah biasa ya. Benar seperti itu. Baik, Pak Ali. Nah, bisakah Bapak ceritakan kembali proses Bapak mengajar kemarin? Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Sudah sesuai dengan sebelum kita masuk kelas sesuai dengan RPP dan tujuan pembelajarannya semuanya tercover sesuai apa yang kita rencanakan sebelumnya. Baik, berarti itu Bapak ketika kemarin kita sudah praobservasi, Bapak ingin diobservasi ketika di kegiatan inti ya. Nah, berarti proses Bapak mengajar seperti apa kemarin? Ketika mengajar, apa yang Bapak lakukan? Sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Berarti Bapak membuat grup diskusi ya? Benar ada kita buat diskusi. diskusi. Kemudian setelah Bu Mori observasi, berarti Bapak membuat grup diskusi. Kemudian di situ ada membuat percakapan. Benar percakapan. Dan setelah itu anak-anak anak-anak kita suruh presentasi ya? Presentasi hasil yang mereka yang mereka diskusikan. Benar. Nah, selanjutnya untuk model PBL ya, problem based learning, apakah sudah berjalan dengan baik, Pak? Sudah berjalan dengan baik. Kita sudah sesuai dengan perencanaan awal. Kita menggunakan diferensiasi. Berarti selain PBL berarti ada diferensiasi konten dan proses ya? Proses benar. Sesuai dengan catatan saya, alhamdulillah ini sudah ada catatan di bagian observasi ya. Nah, jadi Bu Mori ingin menyampaikan. Nah, Bapak Ali sudah menerapkan PBL sesuai dengan sintaksnya dari awal sampai akhir ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan strategi diferensiasi konten. Bapak menampakkan video ya. Video kemudian ada kartu ya, flashcard nama-nama hari. Nah, jadi Bapak mendiferensiasikan konten sesuai dengan kemampuan anak begitu ya. Nah, kemudian Bapak meminta melakukan percakapan ya, sesuai dengan topik yang Bapak susun, jadwal kegiatan sehari dan mengenai roster dalam bahasa Inggris sesuai dengan nama-nama hari ya. Nah, sudah Bapak lakukan diferensiasi konten. Kemudian selanjutnya Bapak juga sudah menerapkan strategi diferensiasi proses ya. Jadi ada yang berdiskusi dalam kelompok, kemudian ada yang memaparkan di depan kelas ya. Nah, walaupun itu ada beberapa perwakilan ya, memaparkan di depan kelas. Nah, alhamdulillah sudah berjalan diskusinya, bahkan Bapak sudah memberikan umpan balik yang bagus ya. Ketika Bapak berkeliling ya, bahwa anak-anak berdiskusi, Bapak sudah memberikan umpan balik yang baik untuk siswa. Baik. Nah, itu yang sudah Bu Mori lihat pada observasi sebulan yang lalu. Sekarang apakah ada hambatan yang
proses pembelajaran? Oh, ada hambatannya. Ya. Ada hambatannya. Bisakah Bapak ceritakan hambatan yang Bapak hadapi? Hambatannya kita sebenarnya di saat kita masuk ke dalam kelas itu sebenarnya kita langsung memulai kita proses pembelajaran. Nah, namun di sini kita harus memasang semacam infokus itu kan. Jadi waktunya terbuang dan tidak tercover yang untuk rencana kita untuk misalnya kita menjelaskan pada siswa. Jadi seharusnya maunya laptop sudah di tempat, kemudian kita tidak menghabiskan lagi waktu untuk menyiapkan perlengkapan seperti infokus dan sebagainya. Berarti bisa Bu Guru simpulkan manajemen waktu Bapak ya ketika mempersiapkan alat ya. Ya. Jadi menghabiskan waktu di awal-awal ketika Bapak harus pasang laptop, Ya. pasang speaker ya. Nah, kemudian ada hambatan lagi mengenai murid. Oh iya, ada hambatannya mengenai murid. Sehingga saya terfokus pada siswa-siswa yang berprestasi saja, karena ada beberapa siswa yang kurang prestasi di dalam kelas waktu saya mengajar itu kan kayaknya kurang aktif maksudnya. Jadi sehingga saya terfokus pada siswa-siswa yang aktif ya, yang lebih aktif ya. ya. Berarti ketika ada beberapa kelompok yang kurang aktif Ya, ya. benar. Sehingga Bapak harus memberikan stimulus lebih ya. Benar. Bertanya berulang-ulang ya. Berulang-ulang ya. Akhirnya anak-anak bisa berbicara ya. Ya. Baik, berarti menurut Bapak alasan mengapa hambatan anak itu muncul? Kenapa mereka tidak aktif di dalam kelas? Apa alasannya? Mengapa hambatan itu muncul Ya, di benar. dalam kelas? Mungkin karena itu pembelajar karena kita dalam bahasa Inggris, mungkin karena mereka sedikit Malu ya? malu, ataupun mereka maksudnya ketika mau menyampaikan merasa salah, nggak tepat. Jadi seperti itu saya rasa. Berarti takut kesalahan ya? Ada rasa takut terhadap kesalahan ya? padahal seandainya mereka mencoba, tinggal kita ini kan terus. Padahal kita belajar dari kesalahan ya? Ya, benar. Baik, berarti alasannya anak merasa takut melakukan kesalahan. Padahal ketika proses belajar kan kita bisa membimbing mereka, sehingga mengajak mereka sampai ke arah mereka bisa itu. Betul. Saya sangat setuju ya, berarti memang kita harus bimbing dia. Jangan takut terhadap melakukan kesalahan. Nah, apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meminimalisir bahkan bisa menghilangkan hambatan tersebut? Rencana saya, jadi kan ada beberapa siswa yang sebelumnya yang prestasinya bagus. Jadi ketika mereka sudah mau, bisa kita menyuruh mereka mau tampil, mau aktif, jadi kita selalu memberikan apresiasi terhadap siswa ini, sehingga siswa-siswa yang tadinya merasa malu, mereka juga karena kita sudah kasih kita pada mereka misalnya terlebih apresiasi, sehingga mereka ada keinginan juga untuk mencoba untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Berarti bisa Bu Guru simpulkan Bapak memberikan misalnya reward berupa kalimat-kalimat penyemangat ya. Sangat bagus. Benar seperti itu. Ujian lah kita bilang. Ya? Ujian dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi anak termotivasi untuk berbicara. Baik. Berarti Bapak sudah menemukan solusinya sendiri ya. Berarti ketika Bapak mengajar, Bapak sisipkan kalimat-kalimat penyemangat, kemudian kalimat-kalimat memberikan istilahnya reward ya, ujian terhadap apa yang sudah dilakukan, walaupun hanya simple ya. Baik, berarti sungguh luar biasa ya solusi yang Bapak temukan sendiri. Nah, kapan Bapak akan melaksanakannya dari solusi yang Bapak temukan tadi? Untuk pertemuan selanjutnya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan terapkan ya? Baik. Nah, saya berharap Bapak bisa berkomitmen untuk melaksanakan apa yang Bapak rencanakan. Di sini sudah Bu Guru tulis ada rencana tindak lanjut, akan Bapak sisipkan kalimat-kalimat penyemangat ya. Nah, mengenai manajemen waktu, apakah ada muncul rencana yang manajemen waktu? Ya. Rencananya juga nanti di pertemuan selanjutnya ya, di saat kita menggunakan media alat bantu seperti fokus, kita seharusnya terlebih dahulu harus sudah terpasang sebelum siswa masuk ke dalam kelas, sehingga tidak terbuang waktunya. Baik, berarti Bapak membutuhkan waktu lebih ya? Lebih untuk mempersiapkan media-media
benar. Begitu misalnya apa pelajaran ini sudah berlanjut, kita terlebih dahulu kita masuk menyiapkan. Baik, berarti saya berharap kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, apa yang sudah Bapak lakukan di rencana tindak lanjut Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa tetap bersemangat ya untuk memberikan yang terbaik untuk murid Bapak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita coaching seperti ini? Saya sangat senang karena dengan seperti ini dapat menemukan ilmu-ilmu yang baru sehingga bisa kita terapkan di dalam proses pembelajarannya ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Sangat senang. Alhamdulillah. Demikianlah coaching pada hari ini, Mas Ibu Mori akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mori sudah melakukan percakapan coaching dengan Bapak Hanif. Luar biasa ya Pak ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Indra Junika, Bapak dari PP dari Bu Morianti. Pada hari ini bertugas sebagai observer ya. Observernya Ibu Mori sebagai coach dan Bapak sebagai coachee. Jadi saya fokus ke Ibu Morinya. Bagaimana tadi Ibu Mori melakukan percakapan di awal ya, melalui percakapan tahap peta ya. Nah, Bu Mori sudah melakukan percakapan dengan sangat baik ya. Melakukan percakapan dua arah, artinya Bu Mori saling berhadapan ya, sebagai mitra, duduknya sejajar gitu ya. Kemudian Bu Mori juga tidak memberikan saran-saran ketika ada bertanya. Kalau ada masalah Bu Mori tidak langsung memberikan, tapi bertanya ke Bapak Ali. Kemudian ada Bu Mori juga mendengar ya, kemudian merangkum jawaban dari Pak Ali, mempertegas kembali jawaban dari Pak Ali. Itu sangat luar biasa sehingga coachee sendiri berpikir bahwa hal ini memang bagus untuk dilakukan ya. Itu merupakan sesuatu yang harus dipertahankan. Kemudian Ibu Mori juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari Bapak Ali dengan menanyakan tantangan, solusinya bagaimana gitu ya. Kemudian percakapannya juga sudah ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut ada dari coachnya sendiri, bukan dari coach ya, bukan dari Bu Mori. Kemudian memang jawaban yang dihasilkan itu dari coachee sehingga ada tanggung jawab ya, penegasan ya, tanggung jawab ke depan sampai rencana-rencana kapannya sudah dikasih tahu sama Pak Adi. Mungkin ada sedikit masukan dari saya Bu Mori ya, mungkin kelupaan atau apa gitu. Di awalnya Bu Mori tidak menanyakan tujuan dari pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin ke depan bisa kita perbaiki lagi. Selanjutnya di penutupnya kesimpulan dari coachee apa yang Bapak Ali sampaikan itu di akhirnya Bapak tidak menyimpulkan apa saja yang diperoleh pada percakapan pada hari ini, tapi selebihnya sudah bagus. Prinsip daripada coaching sudah terpenuhi. Terima kasih Bu Mori, mungkin hanya itu masukan dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.